Selamat malam, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Deti Krisdayanti Gule, Hilma Azkia, dan Winnie Nayaka. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi. A. Proses supervisi pendidikan. Supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan, serta berhubungan satu sama lain, dan diarahkan kepada satu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 1. Perencanaan supervisi pendidikan. Perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. A. Isi perencanaan supervisi. 1. Tujuan supervisi. 2. Alasan supervisi dilaksanakan. 3. Metode atau teknik pelaksanaan supervisi. 4. Siapa yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan supervisi. 5. Waktu pelaksanaan supervisi. 6. Hal yang diperlukan dalam supervisi. Bagian B, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan supervisi yaitu 1. Untuk supervisi tidak ada rencana yang standar. Kedua, perencanaan supervisi memerlukan kreativitas. Ketiga, perencanaan supervisi harus komprehensif. Keempat, perencanaan supervisi harus kooperatif. Dan kelima, perencanaan supervisi harus fleksibel. Kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Kriterianya sebagai berikut. A. Proses supervisi. Diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi data murid, program pengajaran, alat atau fasilitas, dan situasi. Selanjutnya, B. Penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. C. Deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar dan memperhatikan hal-hal berikut: penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personel, dan administrasi kelas. D. Memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. E. Bimbingan dan pengembangan. Tujuan akhir pemberian bantuan dan pelayanan guru adalah peningkatan situasi belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa meningkat pula. Karena yang penting disadari oleh guru adalah bahwa peningkatan kemampuan yang diperolehnya bukan hanya semata-mata untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan proses belajar dan hasil belajar siswanya. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi. Pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang sudah dilaksanakan. Sasarannya adalah supervisor perlu menilai apa yang dilakukannya, mulai dari tujuan yang dirumuskan, metode dan teknik yang digunakan, sikap kepemimpinan, dan metode dan teknik yang digunakan, sikap kepemimpinan, dan kemampuan berkomunikasi. Teknik yang digunakan dalam evaluasi pelaksana supervisi adalah angket, wawancara, dan daftar penilaian sendiri. Selanjutnya yang keempat, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Yang selanjutnya, B. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama ada teknik individual, atau yang biasa disebut dengan individual technique. Yang pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas yang direncanakan atau dipersiapkan terlebih dahulu. Kunjungan kelas ini tanpa perancangan atau persiapan. Yang kedua, observasi kelas. Pada observasi kelas, supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Yang ketiga, percakapan pribadi. Percakapan pribadi ini maksudnya supervisor melakukan percakapan secara langsung dengan guru yang disupervisi. Yang keempat, saling mengunjungi kelas.
Guru-guru saling mengunjungi antara satu dengan yang lain yang sedang mengajar. Yang kelima ada menilai diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilai dirinya sendiri dengan harapan dapat membantu guru dalam memperbaiki kemampuannya. Selanjutnya, masuk kepada teknik kelompok. Yang pertama ada pertemuan orientasi bagi guru baru agar guru-guru dapat menyelesaikan diri dengan situasi dan kondisi di sekolah yang baru dimasukinya. Yang kedua, rapat guru, yang dimana pertemuan antara semua guru untuk membicarakan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi guru, khususnya sekolah umumnya secara demokratis dan biasanya dipimpin oleh kepala sekolah. Yang ketiga, ada studi antar kelompok guru di mana guru-guru dalam mata pelajaran tertentu berkelompok membahas suatu masalah atau materi pelajaran. Yang keempat, diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pendapat tentang suatu masalah untuk dipecahkan bersama. Yang kelima, seminar. Dalam seminar dibahas suatu masalah yang disampaikan oleh pemasaran dan diberikan pada partisipan untuk menanggapi masalah yang dibahas pemasaran. Yang keenam, diskusi panel. Diskusi panel merupakan suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan dan dihadiri oleh beberapa orang panelis yang dianggap ahli dalam bidang yang didiskusikan. Yang ketujuh, buletin supervisi. Para pengajar mengeluarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan situasi belajar mengajar. Yang kedelapan, demonstrasi mengajar. Supervisor memberikan penjelasan mengenai cara-cara mengajar yang baik. Yang kesembilan, perpustakaan jabatan. Dalam suatu sekolah disediakan suatu ruangan khusus berisi buku-buku sumber berupa buku-buku yang berkenaan dengan bidang studi, brosur, majalah, dan bahan lainnya yang sudah diseleksi. Yang kesepuluh, penjelasan sekolah untuk anggota staf. Guru-guru mengadakan perjalanan atau berkunjung ke sekolah yang lebih maju dengan tujuan belajar dari sekolah tersebut. Teknik supervisi pendidikan yang ketiga yaitu teknik langsung. Supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok, dan lain-lain. Dan yang terakhir, teknik tidak langsung. Supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi. Contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.